Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fitriah dengan NIM 1930201234 dari Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah 06 angkatan 2019. Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Raden Patah, Palembang. Di sini saya ada tugas membuat video mengajar mata kuliah Pendalaman Bahasa Indonesia MI yang diampuh oleh Ibu Hani Atus Solihah MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Kalau ibu tanya kabar, kalian harus jawab, Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Sekali lagi ya, Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Baiklah, sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelasnya, ayo pimpin doanya. Doa. Amin. Doa selesai. Oke, hari ini ada yang tidak hadir? Apa? Hadir semua? Pintar. Baiklah, di sini ibu ingin bertanya. Kemarin kita menjelaskan tentang apa? Ya, benar. Kita kemarin menjelaskan tentang cerdas cermat. Dan sekarang ibu ingin menjelaskan tentang aturan keselamatan di rumah dan di perjalanan. Baik, aturan keselamatan di rumah atau dan di perjalanan ini dimaksud aturan keselamatan di rumah itu adalah peraturan-peraturan yang harus dilaksanakan untuk menciptakan ketenangan di rumah. Salah satunya aturan di rumah adalah untuk kewajiban seseorang anak di rumah. Contohnya, kita harus membantu cuci piring, menyapu rumah, mengepel, dan lain-lain. Ada juga contoh aturan keselamatan di rumah. Yang pertama, jangan biarkan anak kecil main air sendiri. Dan yang kedua, simpan bahan kimia atau di luar jangkauan anak-anak. Dan yang ketiga, gunakan pengaman stop kontak. Yang keempat, simpan mainan atau barang berukuran kecil di tempat yang aman. Contohnya seperti obat nyamuk, bukan mainan sih, tapi itu harus dijauhkan dari jangkauan anak-anak. Yang kelima, pastikan pintu dan jendela terkunci dengan baik. Selanjutnya, manfaat adanya aturan keselamatan di rumah. Manfaat merupakan untuk memenuhi aturan di rumah dalam kehidupan sehari-hari, yaitu akan terciptanya suasana aman, nyaman, tentram, dan damai di dalam rumah. Orang tua yang membuat aturan akan merasa dihargai dan bangga. Adapun cara menjaga keselamatan di rumah sendirian. Yang pertama, mengunci pintu. Yang kedua, letakkan barang berharga di tempat yang lebih aman. Yang ketiga, jangan izinkan orang yang tidak dikenal masuk ke dalam rumah. Yang keempat, jangan main api, jangan
Jangan memainkan atau barang-barang orang dewasa seperti benda tajam. Yang kelima, memasang kamera CCTV. Di rumah separuh harus memasang CCTV supaya kita tahu apa yang terjadi di rumah. Dan selanjutnya, hal-hal yang tidak boleh dilakukan di dalam rumah yaitu yang pertama, hanya memikirkan diri sendiri, misalnya hanya belajar dan tidak membantu orang tua di rumah seperti menyapu, mencuci piring, membereskan tempat tidur, memasak, dan mencuci. Seharusnya itu harus bisa membantu orang tua atau kakak-kakak, nenek, kakek. Selanjutnya yang kedua, mencuri uang atau barang yang di rumah. Misalnya mencuri uang kakek, mencuri uang orang tua secara diam-diam. Kalian tidak boleh mencuri karena mencuri itu dosa. Selanjutnya, adapun akibat tidak mentaati tata tertib di rumah. Yang pertama, akan mendapat hukuman dari orang tua kalau seorang anak tidak mematuhi apa kata orang tua atau melawan mereka. Yang kedua, hidup menjadi tidak beraturan. Dan yang ketiga, hidup menjadi tidak tenang karena melanggar tata tertib di rumah. Dan yang keempat, fasilitas dapat diambil oleh orang tua seperti HP, uang jajan, dan lain-lain. Adapun manfaat bila menjalankan kewajiban peraturan dalam hidup bermasyarakat. Ketika seseorang terkait oleh aturan dan mencoba untuk mematuhi aturan ini, mencegah dan dari bertindak sewenang-wenang dan kehilangan kendali dapat mengurangi risiko gesekan sesuai yang mungkin terjadi di dalam anggota masyarakat, menciptakan masyarakat yang tertib dan aman dan damai. Ada juga akibat perilaku yang tidak sesuai dengan aturan di rumah. Akibat yang tidak sesuai dengan aturan di rumah adalah dapat terciptanya suasana yang gaduh dan tidak nyaman dalam rumah tangga. Misalnya perselisihan antara keluarga, merasa tidak dihormati dan merasa salah-salahkan atau disalahkan. Dan selanjutnya, cara menjaga keselamatan di perjalanan atau menjaga keselamatan di jalan raya. Tips aman berkendara agar terhindar dari kecelakaan. Yang pertama, gunakan helm atau sabuk pengaman. Yang kedua, hindari menggunakan telepon genggam saat berkendara. Yang ketiga, periksa kendaraan secara berkala. Yang keempat, berkendara secara perlahan tapi pasti. Yang kelima, membawa barang seperlunya saja. Jangan terlalu berat membawa kalau pakai sepeda motor. Selanjutnya, hal yang tidak boleh dilakukan di rumah. Yang pertama, kita tidak boleh durhaka kepada kedua orang tua. Dan yang kedua, meninggalkan kewajiban kita seperti misalnya ibu menyuruh menyapu tapi kita tinggalkan. Itu tidak boleh. Yang ketiga, melakukan hal yang tidak diperbolehkan agama. Misalnya
seperti orang jahat itu mabuk-mabukan, mencuri, dan lain-lain. Yang keempat, tidak mau disuruh orang tua. Nah, yang tidak mau disuruh orang tua itu seharusnya jika orang tua kalian menyuruh, "Dek, tolong ambil buku di atas meja." Terus kalian jawab, "Nggak mau." Tidak boleh, karena itu sangat dosa melawan orang tua. Yang kelima, tidak peduli kebersihan rumah. Nah, tidak peduli dengan kebersihan rumah seperti kalian membuang sampah sembarangan di rumah, berserakan, terus membuang makan-makan sisa makanan di sekitaran. Itu seharusnya tidak boleh. Seharusnya kita harus menjaga kebersihan kita sesama-sama. Oke, baiklah, mungkin hanya itu saja penjelasan singkat dari Ibu. Jika ada kata-kata yang salah, Ibu mohon maaf pada Allah, mohon ampun. Untuk mengakhiri pelajaran kita hari ini, kita ucapkan hamdalah, alhamdulillah luar biasa. Untuk ketua kelasnya, silakan pimpin doa sebelum pulang. Mungkin hanya itu saja. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.